Sidang Istimewa. Firman yang melanjutkan firman pada kebaktian sore hari ini adalah Saudari Zetri J.A. Sahusilawani, mahasiswa praktek pelayanan firman Fakultas Teologi UKDW. Demikian berita majelis GKJ Sarimulyo, dan marilah kita masuk di dalam ibadah. Jemaat yang terkasih, saya yakin dan percaya bahwa sukacita selalu ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Dan tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita, karena kita sama-sama merasakan anugerah Tuhan. Kita merasakan berkat Tuhan, kasih Tuhan. Dan itu bukan semata-mata karena kekuatan kita bisa ada di tempat ini, tapi karena Tuhan saja. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Bersama kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita memfokuskan diri kita pada Tuhan saja. Dan mari katakan bahwa Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu. Mari saudara, dengan kesungguhan hati kita, mari kita pujikan pujian ini. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Kita di sini ada karena Tuhan saja. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, oh Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari katakan, I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because
Your name, forever I will bless Your name. Ibadah minggu ini kita rayakan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini saudara? Luar biasa. Aduh, kalau luar biasa harus dengan lebih semangat. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, senang sekali rasanya di minggu ini saya bisa melihat ada sukacita dalam saudara semua. Maka mari boleh kita saling menyapa saudara di kanan, kiri, depan, belakangnya, boleh sambil bersalaman. Katakan Tuhan Yesus besertamu. Tuhan Yesus besertamu. Tuhan Yesus besertamu. Baik saudara, Tuhan Yesus selalu beserta kita. Dan saat ini juga kita bersama-sama memasuki masa Prapaskah yang keempat, di mana Tuhan menjelang mengalami adanya kesengsaraan. Tapi di balik itu, Tuhan memberikan anugerahnya yang sungguh luar biasa untuk kita, yaitu pengorbanan kayu salib. Dan saat ini, kita telah merasakan kasih-Nya yang telah mempersatukan kita. Maka mari saudara, saya mau ajak kita untuk bersuka cita, karena hari ini kita merasakan bahagia. Boleh dengan tepuk tangan? Kita mau pujikan pujian ini sambil berikan senyum yang termanis untuk saudara di sebelah kanan kiri kita. Katakan, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Karena Tuhan telah menyatukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang. Baik saudara, saya mau ajak kita untuk bergandengan tangan ya, dengan kanan kirinya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam. Sekarang tunjuk saudara di sebelah kanan kirinya. Katakan bahwa dia sahabat kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk lagi saudara kita di kanan dan kiri. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari dengan bersukacita katakan, hari ini kita merasakan bahagia dan sukacita dari Tuhan. Maka mari dengan bertepuk tangan kita akan pujian ini. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang. Mari kita mau bergandengan tangan lagi ya. Mari saudara. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih
kasih Tuhan. Tunjuk saudara sebelah kanan kiri lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekarang dengan bertepuk tangan kita akan pujikan. Gandengan tangan, Ayo saudara, saya mendengar tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan. satu hati berjalan dalam terang kasih Lebih keras lagi saudara, pujikan. Kau sahabatku dan kau saudaraku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk lagi sebelah kanan dan kiri ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Karena kita adalah saudara seiman saudara. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. 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 Haleluya, boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari saudara di sebelah kanan untuk duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inti dari kasih Allah tertulis dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, sebentar lagi kita akan merayakan kebesaran nama Yesus, nama Tuhan kita. Namun dalam menjalani kehidupan, di hari demi hari kita sering sekali kita tidak sadar bahwa kita melakukan dosa, bahwa kita menyakiti hati orang lain. Kita hidup semau kita mau lakukan apa yang kita mau aja. Apa yang kita inginkan kita lakukan. Dan seringkali juga kita tidak peduli dengan sesama kita, dengan keluarga kita. Kita merasakan kita bisa kok hidup dengan kekuatan kita aja. Mari saudara, kita merenungkan dan memohon ampun pada Tuhan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena firman Tuhan telah berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-5, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku.
Mari saudara, saya mau mengajak kita untuk memejamkan mata. Karena Tuhan telah memberikan karya terbesarnya, yaitu pengorbanan di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Melalui pujian ini, saya ingin kita bersama bersaat teduh dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Mari saudara kita bersama menyatakan Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari saudara kita mau sama-sama dengan kesungguhan hati kita menyatakan Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. karena kita hanya menemukan dari dalam diri-Mu saja Tuhan. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sama-sama kita menyatakan Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus,
ku kagum. Oh Yesus Engkau, Yesus Engkau, ku kagum. Yesus Engkau, Yesus Engkau, ku kagumi. Mari saudara, saya mau ajak kita untuk menghadap Tuhan. Kita mau mengakui segala dosa kita. Mari kita memejamkan mata kita menundukkan kepala kita. Mari satu dalam doa. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami datang tertunduk malu di hadapan-Mu. Dengan membawa segala kesalahan kami, bawa segala dosa kami Tuhan. Kami tahu dan kami sadar bahwa di keseharian kami, seringkali kami menyakiti hati sesama kami, hati orang tua kami, hati keluarga kami, dan kami menyakiti hati-Mu Tuhan. Seringkali kami tidak mau berbagi, tidak mau peduli dengan saudara kami, dengan sesama kami. Kami merasa kami bisa hidup tanpa Engkau. Kami bisa berdiri dengan tegak tanpa Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Saat ini kami datang. Kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang bisa taat, yang bisa memancarkan terang kasih-Mu untuk sama kami Tuhan. Tuntun kami hanya di jalan-Mu saja. Tuntun kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Ampunilah kami Tuhan. Terima kasih. Kami bawa doa ini dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan telah mendengar doa kita. Dan bagi setiap kita yang percaya dan menyadari segala dosa kita, berjanji untuk hidup dalam jalan Tuhan, Tuhan telah memberikan kita berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7, demikian sabda Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudaraku, mungkin saat ini di antara kita sedang ada yang membawa beban yang berat atau sedang mengalami pergumulan. Tapi mari saudara, saya mau ajak kita taruh segala pergumulan kita, segala beban kita di luar ruang ibadah ini. Saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau dibentuk dengan hati yang baru. Dan mari katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami mau menjadi rumah doa-Mu. Kami mau membawa seluruh hidup kami untuk menyembah Tuhan saja. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa
kudus-Mu saja Tuhan. tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku Tuhan, Penuhi hatiku sekarang Dengan urapan yang baru, dengan urapan yang baru, agar kami bisa bersama-sama lebih lagi mendengar suara-Mu Tuhan. agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Mari sama-sama. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Mari saudara, kita pejamkan mata kita mau nyatakan. Jadikan aku Tuhan. Saudara, saya ingin mendengar suara dari saudara semua. Rumah Kita pujikan pujian ini bukan semata-mata hanya pujian saja, agar tapi kita mau menjadi rumah doa dari Tuhan. bangsa datang menyembah-Mu. jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu bagi setiap kami. Jikalau kami ada sampai saat ini, dalam segala keberadaan kami, semua itu hanya oleh karena kasih-Mu. Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk dapat memahami firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, hamba hanyalah manusia biasa yang mempunyai kekurangan dan kelemahan. Tuhan tolong hamba agar melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, firman-Mu dapat disampaikan dengan baik. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan pada sore hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 3, Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-21. Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Percakapan dengan Nikodemus. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya. Puji Tuhan, hari ini saya sangat bersyukur karena hari ini saya boleh mendapat kesempatan untuk berkhotbah tidak dalam bahasa Jawa. Jujur saya sangat takut ketika mendapat kesempatan untuk berkhotbah di GKJ, karena pada umumnya di GKJ pasti ada khotbah dalam bahasa Jawa. Kalau boleh jujur, sebenarnya bukan karena saya tidak tahu juga, tapi lebih kepada saya tidak mengerti bahasa Jawa. Saya teringat ketika pertama kali saya datang di GKJ Sarimulyo bersama beberapa teman saya dari Fakultas Teologi UKDW. Kami melayani sambil belajar di GKJ Sarimulyo. Dan saat itu dalam kelompok kami ada salah satu teman kami yang bisa berbahasa Jawa, karena kebetulan memang dia orang Jawa. Gitu. Selama saya melayani di GKJ Sarimulyo, saya punya satu tantangan Bapak Ibu Saudara-saudari, yaitu bisa mudeng dengan apa yang dibicarakan sama Bapak Ibu Saudara-saudari. Lah, karena ada teman saya ini, jadi saya sangat bersyukur karena dia menjadi penolong saya saat itu. Nah, lebih tepatnya menjadi translator. Ketika ada Bapak Ibu Saudara-saudari yang ngomong pakai bahasa Jawa, saya langsung bingung itu. Jujur saya bingung dan saya langsung akan bisik sama teman saya untuk, itu apa artinya? Tolong beritahu, tolong jelaskan itu apa artinya. Apalagi ketika ada Bapak Ibu ngomong pakai bahasa Jawa sambil ketawa-ketawa. Wah saya makin penasaran nih, kayaknya lucu nih, seru nih. Terus saya bilang teman saya, tolong artikan dari awal sampai akhir. Karena saya juga pengen ketawa, tapi karena tidak mengerti. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, usaha untuk memahami ini juga terjadi oleh salah satu tokoh Alkitab yang akan kita bersama renungkan di sore hari ini. Bacaan kita terdapat dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes merupakan salah satu Injil dari keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi Injil Yohanes adalah satu-satunya Injil yang tidak termasuk dalam kategori Injil sinoptik. Injil sinoptik itu Injil yang bisa dibaca bersama-sama, secara bersama-sama. Oleh karena itu Injil Matius, Markus, dan Lukas adalah Injil sinoptik, sedangkan Yohanes tidak. Mengapa? Karena Injil Yohanes memiliki pola narasi yang berbeda. Dalam teks, dalam cerita-cerita di Injil Yohanes tidak kita temukan dalam Injil-Injil sinoptik. Dan salah satunya adalah bacaan kita di sore hari ini tentang percakapan dengan Nikodemus. Bacaan ini tidak akan kita temukan dalam Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas.
Untuk memahami teks Yohanes pasal 3, kita perlu melihat teksnya secara utuh. Oleh karena itu, Yohanes 3 ayat 14 sampai 21 bacaan kita di sore hari ini tidak terlepas dari ayat-ayat sebelumnya. Mari saya ajak kita semua untuk kembali kita melihat Alkitab kita, bacaan kita mulai dari ayatnya yang pertama. Teks Yohanes 3 diawali dengan keterangan bahwa ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Dia seorang Farisi, tetapi dia juga adalah pemimpin agama Yahudi. Di situ diceritakan bahwa dia datang kepada Yesus, Nikodemus ini datang kepada Yesus pada malam hari. Dan ia berkata kepada Yesus, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita ketahui bersama bahwa orang-orang Farisi pada saat itu adalah orang-orang yang menentang Yesus. Tetapi berbeda dengan Nikodemus, identitasnya sebagai seorang Farisi tetapi juga pemimpin agama Yahudi. Ia mau datang kepada Yesus secara personal. Ini menarik karena ia tidak sekedar datang secara personal, tapi dia juga memberi pernyataan, memberi pengakuan kepada Yesus. Pengakuan Nikodemus kepada Yesus tidak keluar begitu saja. Pengakuan tersebut lahir dalam perjumpaannya bersama Yesus. Ketika Yesus melakukan tanda-tanda itu, Nikodemus melihatnya. Nikodemus menjadi saksi dan itu menjadi pengalaman yang tidak biasa bagi Nikodemus. Oleh karena pengalaman yang tidak biasa itu, ia datang kepada Yesus dan memberi pengakuan, "Guru, kau ini adalah utusan Allah." Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tanda ini menjadi penting bagi Nikodemus. Tetapi sebenarnya apa yang dimaksud oleh tanda-tanda ini? Ketika Nikodemus melihat tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus, ia mengetahui bahwa Yesus adalah utusan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, jika kita mencari tahu dalam bahasa aslinya, kata tanda-tanda dalam bahasa Yunani semeia, dari asal kata semeion, jika diartikan dalam bahasa Inggris a sign atau tanda. Tetapi dalam definisi yang lain, kata semeion ini juga berarti miracle atau mujizat. Kita ketahui bersama bahwa keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, sama-sama menceritakan tokoh Yesus sebagai tokoh yang melakukan mujizat. Tetapi beberapa ahli tafsir menemukan kekasan dalam Injil Yohanes. Nampaknya penulis Injil Yohanes memiliki cara yang berbeda dalam melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu mujizat. Penulis Injil Yohanes lebih memilih menggunakan kata tanda daripada mujizat. Ia mau menunjukkan bahwa dengan kata tanda ini ada sesuatu di balik tanda itu. Ada sesuatu di balik apa yang dilakukan oleh Yesus. Lalu apa yang dimaksud oleh tanda ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tanda adalah bukan hanya untuk memperlihatkan bahwa Yesus sebagai tokoh pembuat mujizat. Tanda adalah bukan hanya untuk memperlihatkan bahwa Yesus adalah guru yang diutus Allah. Tetapi tanda adalah apa yang ada di balik tanda itu sendiri, yaitu Yesus, anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, secara narasi, ketika kita membaca tadi mulai dari ayat yang pertama, kedatangan Nikodemus pada malam hari juga menjadi menarik untuk diperhatikan. Nampaknya penulis Injil Yohanes ingin memperlihatkan latar waktu bukan sebagai keterangan waktu biasa dalam peristiwa tersebut. Beberapa ahli tafsir menemukan bahwa bahasa yang digunakan oleh penulis Injil Yohanes adalah bahasa yang analogis dan simbolis. Oleh karena itu, keterangan waktu pada malam hari berfungsi secara simbolis bagi penulis Yohanes.
Penulis Injil Yohanes ingin menunjukkan bahwa Nikodemus yang mengunjungi Yesus pada malam hari menunjukkan bahwa keadaan rohani Nikodemus pada saat itu adalah malam, yaitu gelap. Ia memuji Yesus sebagai guru karena tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus, tetapi respon Yesus secara retoris jika kita perhatikan, Yesus menunjukkan ketidakpuasannya dengan apa yang dikatakan oleh Nikodemus. Karena itu selanjutnya Yesus berbicara soal kelahiran baru. Pada ayatnya yang ketiga, kita lihat bersama bahwa Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nikodemus yang tinggal dalam kegelapan, keadaan rohani Nikodemus yang ada dalam kegelapan, membuat Nikodemus tidak memahami apa yang dimaksud oleh Yesus. Maksud kelahiran baru yang dimaksud oleh Yesus dianalogikan dengan roh dan angin, tetapi tidak dipahami oleh Nikodemus. Oleh karena itu pada ayatnya yang ketiga, 5 dan 7, di sana Yesus mengatakan bahwa dia perlu lahir baru. Dia perlu dilahirkan kembali untuk memasuki dunia terang. Pada ayatnya yang keempat, jika kita lihat, Nikodemus memahami kelahiran baru sebagai sesuatu yang mustahil bagi manusia, sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. Pada ayat yang keempat, kita melihat bersama bahwa Nikodemus mengatakan, bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya? Bapak Ibu, ini menjadi sangat menarik. Nikodemus terus bertanya pada Yesus. Tetapi ia terus mencari tahu apa yang dimaksud oleh Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, memahami tidak semudah itu. Ketidakpahaman Nikodemus membuat Yesus kembali menerangkan lebih jelas bahwa gambaran kelahiran baru sebagai sesuatu yang mustahil, sebagai sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Sesuatu yang mustahil bagi manusia dapat terjadi oleh Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Kita lihat bersama bacaan kita kembali di hari ini. Pada ayatnya yang ke-14, Yesus berkata bahwa Anak Manusia harus ditinggikan, sama seperti Musa yang meninggikan ular di padang gurun. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita ketahui bersama bahwa penulis Injil Yohanes itu memiliki ciri khas, yaitu bahasa yang analogis dan simbolis. Dan dalam teks ini, analogi ular dipakai oleh penulis Injil Yohanes. Dikutip dalam Perjanjian Lama, jika Bapak Ibu ingin membacanya, terdapat dalam Bilangan 21 ayatnya yang ke-9. Analogi ular ini dalam Perjanjian Lama merupakan simbol kesembuhan ilahi dan penghapusan wabah mematikan. Oleh karena itu, analogi ini dipakai oleh Yesus untuk menunjukkan apa yang dimaksud Yesus, yaitu ketika Yesus berbicara tentang utusan ilahi yang turun dari surga dan yang harus ditinggikan agar mereka yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kata meninggikan pada ayatnya yang ke-14, kalau dalam bahasa Yunaninya hupsosen, dari kata hupso, jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu lift up, atau yang berarti meninggikan, mengangkat. Beberapa ahli tafsir menjelaskan bahwa kata meninggikan ini merujuk pada salib yang ditinggikan, yang diangkat. Tetapi dalam definisi yang lain, kata hupso ini juga berarti to exalt, yang diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu untuk mengagungkan, untuk memuliakan. Dalam kedua pemahaman ini, maka penyaliban yang dilihat orang sebagai tragedi, tetapi oleh Yesus dilihat sebagai suatu kemuliaan, suatu pengagungan, suatu penyataan tentang dirinya yang sesungguhnya. Penyataan diri Yesus tersebut dijelaskan oleh Yesus sendiri ketika Yesus berbicara soal kasih. Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat familiar untuk kita semua.
Di sana Yesus mengatakan bahwa karena kasih Allah yang begitu besar bagi dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, belas kasih Tuhan merupakan berita yang penting yang hendak dinyatakan dalam Alkitab. Tetapi tidak semua orang mau menerima belas kasih Tuhan, bahkan tidak percaya kepadanya. Nikodemus diingatkan tentang ular tembaga sebagai gambaran Allah yang berkuasa menyelamatkan manusia dari hal-hal yang mencelakakan. Dalam bacaan kita di sore hari ini, dalam Injil Matius pasal 3, hal-hal yang mencelakakan digambarkan dengan orang yang hidup dalam alam kegelapan. Mereka menyukai kegelapan karena senang melakukan kejahatan. Mereka lari dari terang karena terang menyingkapkan motif hati yang jahat dan perbuatan-perbuatan jahat. Oleh karena itu pada ayatnya yang ke-19 hingga ke-20, Yesus mengatakan bahwa terang itu telah datang ke dunia. Dan satu-satunya jalan keluar dari kegelapan yang diperlihatkan oleh bacaan kita di sore hari ini, yaitu perbuatan yang benar. Hal itu kita temukan pada ayatnya yang ke-21 ketika Yesus berkata, barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pernahkah kita bertanya mengapa Allah mau mengaruniakan anaknya yang tunggal? Kehadiran Yesus sebagai anak Allah supaya manusia melihat tanda-tanda itu. Manusia menjadi tahu bahwa melalui tanda-tanda itu ada kasih Allah, ada penyertaan Allah. Supaya manusia memahami bahwa Yesus anak Allah harus ditinggikan, harus dimuliakan, harus diagungkan melalui kematian salib. Manusia yang hidup dalam kegelapan tidak mampu untuk memahami penyertaan Allah kalau bukan karena kehadiran Yesus. Sama seperti Nikodemus. Yesus harus ditinggikan, artinya Yesus harus mati di kayu salib supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, melalui perjumpaan dan percakapan Nikodemus dengan Yesus, saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian menemukan bagaimana Allah hadir dalam tanda-tanda yang mengherankan. Allah hadir dalam pengalaman-pengalaman yang tidak biasa dalam kehidupan kita. Terkadang kita sama seperti Nikodemus. Kita tidak sadar, kita tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang dikatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena tanpa kita sadari, kita ada pada malam hari. Kita diselimuti oleh kegelapan. Dan oleh karena itu kita tidak bisa melihat apa-apa. Tetapi ketika saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari mau terus mencari Tuhan seperti Nikodemus yang mau datang secara personal kepada Yesus dan terus bertanya pada Yesus, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya mau terus berjumpa dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjelaskannya dengan caranya yang mungkin saja tidak biasa juga bagi kita. Percakapan Nikodemus dengan Yesus bukanlah percakapan yang biasa. Percakapan Nikodemus dengan Yesus adalah percakapan personal, percakapan yang dalam dengan Yesus. Percakapan yang menunjukkan hubungan yang intim antara Yesus, anak Allah, dengan manusia. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan? Tanpa kita sadari, hal yang paling sederhana adalah ketika kita berdoa. Mungkin pernah kita merasa atau tanpa kita sadari bahwa doa itu hal yang biasa. Doa itu sekedar rutinitas. Ketika kita bangun tidur, kita berdoa.
Ketika kita mau melakukan aktivitas, kita berdoa. Ketika kita mau makan, mau selesai makan, kita berdoa. Mengapa saya tidak menyebutkan sebelum tidur kita berdoa? Saya tidak menyebutkan, kenapa? Karena terkadang kalau kita sudah capek, sudah lelah itu, habis aktivitas seharian padat, kita capek langsung kita tidur. Kita lupa berdoa. Itu saya sih. Saya selalu kayak gitu Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau udah 1 hari kuliah dari pagi sampai malam, paginya berdoa, Tuhan tolong saya mau kuliah, tolong kasih saya hikmat, tolong kasih saya kemampuan, tapi pas pulang segala sesuatu berjalan dengan baik, saya pulang langsung saya tidur. Saya lupa berdoa. Terkadang doa itu juga sekedar formalitas. Oh, kita susun liturgi, pasti dalam liturgi ada doa. Oh, doa di sebelah sini, di sebelah sini. Kita datang PA. Sebelum memulai PA, kita apa dulu? Kita apa dulu? Berdoa dulu. Oh, selesai PA, berdoa lagi. Formalitas. Terkadang juga kita membuat doa itu sebagai sarana untuk memohon-mohon. Memohon-mohon kepada Tuhan. Tetapi apakah pernah Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya melihat bahwa sebenarnya dengan kita sungguh-sungguh berdoa, kita merasakan Allah? Bapak Ibu saudara-saudari, ada seorang tokoh, dia bernama Timothy Keller. Dia adalah seorang teolog, tetapi juga dia adalah seorang pendeta berasal dari Amerika. Dia menulis banyak sekali buku dan artikel-artikel tentang hal-hal teologis, pengajaran-pengajaran, refleksi teologis, dan salah satu bukunya berjudul Prayer atau doa. Di sana Keller menegaskan bahwa di dalam doa kita mengalami kekaguman dan keintiman dengan Allah. Dia mengatakan bahwa doa adalah tentang kekaguman dan keintiman, tentang sebuah percakapan dan perjumpaan dengan Allah. Melalui doa, umat Allah tidak sekedar memahami siapa Allah itu, tetapi dalam doa kita juga menemukan diri Allah. Kita menemukan diri Allah. Buah dari doa adalah bukan jawaban atas doa kita, tetapi buah dari doa adalah tindakan aktif, perbuatan nyata dalam kehidupan kita yang sesuai dengan kehendak Allah. Kemuliaan itu akan kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari karena kita terus berdoa sama Tuhan. Karena di dalam doa ada kemuliaan Tuhan di sana. Dan oleh karena itu ketika kita merasakan Tuhan, kita merasakan kemuliaannya, maka dengan sendirinya kita akan melakukan kehendak-kehendaknya. Ketika kita mendoakan sesama kita mendoakan keluarga kita, teman-teman kita, kerabat kita, bahkan musuh kita. Ketika kita mendoakan alam ciptaan Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita turut bersama Tuhan untuk menebarkan cintanya kepada dunia. Dalam doa kita bisa merasakan bahwa begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, bagi kita, sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus, ke dalam dunia. Dan diutus ke dunia untuk apa? Untuk mati di kayu salib. Dalam doa kita menyadari bahwa kematian Yesus di kayu salib agar kita terlepas dari kegelapan. Kita terlepas dari kehidupan kita, perbuatan-perbuatan kita yang jahat dan yang gelap. Dan oleh karena Yesus mati di kayu salib, kita memperoleh kehidupan. Sama seperti sebuah lagu yang mengatakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Mari kita sama-sama bernyanyi. Karena salib-Mu ku hidup,
salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Mari kita bersama. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu, karena Yesus mati di kayu salib, kita menang. Kita dapat kehidupan. Kuasa sanggup, Dia sanggup memulihkan keadaan kita dalam kegelapan. Dia melakukan mujizat, dan karena Dia hadir di dunia, kita melihat mujizat, kita melihat tanda-tanda itu dalam kehidupan kita. Karena salib Yesus, kita hidup. Oleh karena cinta kasih Allah, melalui anaknya yang tunggal, Yesus, membawa kehidupan bagi kita, maka berdoalah, karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam kehidupan kami, tanpa kami sadari banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi di hari ini kami disadarkan bahwa banyak juga hal yang tidak kami pahami karena kami diselimuti kegelapan. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami dengan sungguh-sungguh datang padamu, ketika kami dengan sungguh-sungguh berdoa kepadamu, kami menyadari bahwa kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Oleh karena itu, kami mengucap syukur untuk segala keberadaan hidup kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan GKJ Sarimulyo. Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah gereja-Mu ini menjadi kerajaan Allah yang dinyatakan bagi dunia. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap pelayanan yang dilakukan oleh pendeta kami di tempat ini. Pendeta Gunawan, Pendeta Ardi, Pendeta Edi, kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka, pelayanan mereka, dan keluarga mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap pelayan Tuhan, majelis gereja, tenaga gereja, komisi-komisi yang ada di GKJ Sarimulyo. Tuhan, Engkau senantiasa memberkati. Sukacita dan ketulusan hati mereka dalam melayani, Engkau memberkati. Bagi jemaat-Mu yang sakit dan yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan, dalam doa kami menyebutkan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Yos Joni Suminaryo, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman, Bapak Edi Krusma Yulianto, anak Nasya Alana. Tuhan, Engkau maha mengetahui kondisi tubuh mereka. Kiranya dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, senantiasa menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, bagi jemaat-Mu, bagi setiap kami yang sedang menyelesaikan studinya, mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Engkau memberkati setiap usaha dan belajar mereka, agar lulus dengan hasil yang baik. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mencari pasangan ataupun yang sedang merindukan kelahiran anak. Tuhan, Engkau tahu apa yang terbaik bagi mereka. Kami percaya bahwa Engkau pasti menjawab kerinduan mereka tepat pada waktunya. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang berada di perantauan.
Tuhan, tolong setiap kami, dalam setiap kebutuhan kami Engkau cukupkan, Engkau tuntun kami dan sertai kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Allah yang Maha Kuasa, kami juga berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, bagi presiden dan wakil presiden yang telah terpilih beserta jajarannya. Pemerintahan kami mulai dari yang pusat hingga ke daerah. Tuhan, Engkau senantiasa beri hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka mampu melakukan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, kami juga berdoa buat alam ciptaan-Mu. Engkau senantiasa memberkati, tapi juga kami sebagai manusia yang Engkau ciptakan, dengan hikmat-Mu kami dapat menjaga dan memeliharanya. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk pembelian tanah untuk persiapan rumah pendeta emeritus. Segala bentuk usaha dan pelayanan yang dilakukan untuk menunjang prosesnya, kami serahkan kepadamu. Kiranya Engkau senantiasa memberkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk putra-putri kami, cucu kami yang duduk di kelas 12 SMA, yang akan mengikuti ujian akhir. Tuhan, Engkau berkati mereka dengan hikmat dan kepintaran, agar segala yang mereka pelajari di sekolah, mereka dapat menjawab ujian akhir nanti dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Inilah syukur kami dan permohonan kami Tuhan, inilah harapan kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, puji syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memberkati kehidupan kita. Kini saatnya kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman-Nya yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Demikianlah firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, dalam ibadah ini akan diedarkan 2 kantong, yaitu kantong merah dan kantong hitam. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui HP dengan men-scan kode kris yang ada di kursi jemaat. Setelah memberikan persembahan, Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan pembelian tanah untuk calon pendeta emeritus dapat memberikannya dengan memasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan di depan atau yang ada di belakang. Atas nama Majelis Gereja, kami mengucapkan banyak terima kasih atas persembahan-persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita mengumpulkan persembahan ini diiringi dengan pujian, kecaplah dan lihatlah. Mari saudara, kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan penuh sukacita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah.
kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Karena Allah mengasihi kita Allah mengasihiku, dan Allah yang memelihara kita. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Boleh dengan tepuk tangan kita mau kembali pujikan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari rasakan dan nikmati kasih setia dari Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama membawa persembahan ini pada Tuhan, kita serahkan melalui doa. Kita berdoa. Allah kami di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kasih setiamu tidak putus kepada kami. Kami senantiasa Engkau pelihara Tuhan, Engkau senantiasa menuntun kami, Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan baik. Kami juga percaya Tuhan, Engkau memelihara kami sehingga kami tidak pernah berkekurangan. Dan juga Tuhan, Engkau menyediakan waktu buat kami, sehingga kami boleh mengisi waktu-waktu dengan kegiatan seperti apa yang telah diwajibkan atau dibebankan kepada kami. Allah yang di surga, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan, kami Engkau berikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepadamu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu mengetuk hati kami untuk lebih dan lebih lagi mensyukuri berkat yang telah Engkau berikan. Tapi Tuhan, jika persembahan yang kecil ini belum seturut dengan kehendak-Mu, kami mohon selalu tuntun kami Tuhan, sehingga pada waktu yang akan datang kami boleh dan terus-menerus akan meningkatkan persembahan kami. Tidak hanya berupa uang seperti yang kami berikan pada sore hari ini Tuhan, tapi juga Kau berikan kami kesempatan untuk mempersembahkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan diri kami Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Allah kami di surga, kami juga bersyukur pada sore hari ini Tuhan, Engkau telah memberikan kami pencerahan, bahwa kami adalah orang-orang yang harus selalu setia kepadamu, orang-orang yang senantiasa harus bersyukur kepadamu, karena kami orang-orang yang telah Engkau pilih. Seperti halnya Tuhan, Engkau telah memberikan pencerahan pada Nikodemus. Malam hari ini juga Tuhan, Engkau memberikan pencerahan kepada kami
melalui khotbah yang telah disampaikan oleh Saudara Jetri. Kami percaya Tuhan itu bahwa suaramu sendiri. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk Saudara Jetri Tuhan yang telah memilih jalan untuk melayani Engkau. Kau berkati di dalam studinya, Kau berkati di dalam kehidupannya, sehingga apa yang diinginkan Tuhan menjadi pelayan-Mu boleh Kau wujudkan di tengah-tengah dunia ini, sehingga kemuliaan boleh terpancar melalui apa yang telah dilakukan. Terima kasih Tuhan, semua doa ini kami naikkan di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, bersama dengan umat percaya di segala masa dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita kepada Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita membuka hati dengan berkomitmen untuk menjalani kehidupan dengan beriman kepada Kristus. Kami mengarahkan hati kepada Kristus. Jadilah saksi karya Kristus. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakan Dia dalam saksi-saksinya. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Sebelumnya, kami menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung dalam pelayanan ibadah sore GKJ Sarimulyo, baik menjadi WL, singer, pemusik maupun multimedia. Setelah selesai ibadah dapat menghubungi petugas yang sedang berpelayanan. Puji Tuhan saudara, kita telah diberkati oleh Tuhan. Tapi sebelum kita undur dari gereja ini, boleh dong saya ingin mendengar tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Lebih keras lagi. Haleluya. Mari saudara kita bersama-sama dari pendosa, kita mau bersama-sama menjadi pendoa. Dan mari kita mau terbang bersama dengan Tuhan kita. Dengan bertepuk tangan, kita akan terbang bersama dengan juru selamat kita. Karena firman-Nya adalah pelita bagi kakiku. Mari bersama kita menyatakan,
Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Seperti firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Yang lebih bersuka cita lagi, mari kita muji Tuhan. Kita katakan, Tuhan, kami mau Tuhan terbang bersama-Mu. Mari katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu. Saudara, boleh kita angkat tangan kita memujikan Tuhan terbang. Tuhan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh tak membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam Tuhan, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bahagia. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Karena Tuhan telah menyatukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan yuk. Bergandengan tangan dalam kasih,
dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.